Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lemah tak ada yang menemani rasanya. Aduh, umur udah tua, muka udah boros, tapi gue masih jomblo. Bingung gue bingung sih. Banyak cewek yang gue pengen taksir, tapi bingung. Ada yang kaya, ada yang juga biasa-biasa aja, ada juga janda lagi yang deketin gue. Aduh, bingung gue milih yang mana gue ya. Aduh, gue kira-kira yang mana ya. Hai Beb. Aduh, ini lagi nih yang kaya nih ya. Ini kalau cewek kayak gini gue manicure, pedicure, sikil-cure susah kayaknya gue bayarinnya ya. Aduh. Ayo kita ke mall aja yuk, kita temenin aku facial dulu, facial. Aku ada. Tas aku harus diganti. Aduh, naik motor Vespa mau nggak? Enggak. Nah, ini Mobil Lamborghini. Aduh, susah apaan seadanya? Enggak. Ya udahlah, nggak jadi ya. Nggak mau ah, berarti cut lah, nggak mau ah. Nah, ini ada si gadis nih. Aduh, tuh cewek baru aja mau ngajak jalan tapi udah merolotin banget. Mungkin dari badan gue yang 68 kilo bisa-bisa jadi 45 kali kalau jalan sama dia ya. Aduh, pusing. Ada sih nih satu lagi, janda. Buy one get one nih kayaknya nih. Aduh, tapi bingung juga sih, dilema. Aduh, gimana ya? Hai Beb. Cinci glodok nih wanginya nih. Kenapa sih? Mau ngapain kamu? Ayo kita shopping. Iya, anak-anak kamu mana? Di rumah lah sama mbak-mbaknya, pembantu. Yaudah nih, betul dulu. Masa bunga gini ya? Itu semuanya bunga apa? Bunga bang dong. Bunga bang, kagak ada bunga bang mah. Masa anak-anak aku makan bunga? Ya nggak apa-apa. Bunga bang lah. Nggak jadi dah, kalau gitu. Males lah. Aduh, udah jam segini. Tadi cewek kaya, tadi juga janda. Yang janda juga nggak mau apa adanya. Susah juga tuh yang kayak gitu-gitu. Buy one get one lagi. Malu juga gue sama temen. Aduh, ini ada satu cewek lagi nih. Gadis nih. Anak Betawi dia, Betawi asli. Bapaknya Jawara. Nah, ini Bang, dia nih. apa kabarnya bang? Lah, ya mau baik-baik aja. Ente gimana? Baik gak? Baik dong bang. Oh, Yuk kita nonton layar tancap ya bang? Emang ada? Ada dong bang. Siapa si Pitung ya? Iya, kan malam Jumat bang. Oh iya. Iya. Aduh. Ya. Ayo bang. Gimana ya? Ya udah dah. Ayo dah. Tapi ayah nggak punya duit. Nggak apa-apa bang, kan gratis. Oh gitu. Ini jual apa? Jeruk. Oh jeruk. Ya udah dah. Ambil minum jeruk ya? Iya. Ya udah. Ya udah. Ada ya bang. Ya udah. Siapkan keluarga bahagia di tengah zaman modern. Sabdanya bagai kenangan jauh, harumnya merata. Obat kemo. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Asmoro dan Bapak Pendeta Dr. Stefano Ambesa pada acara Obat Kemo seri kedua. Hari ini topiknya seru saudara, yaitu penolong yang sepadan. Nah, yang sepadan apanya nih? Yang ditolong atau yang ditolong nih? Ya Pak ya. Oke Pak Stefano, shalom Pak Stef, sapa Shalom semua pemirsa kita luar biasa Pak. Sehat ya Pak ya? Tuhan sehat. Sudah di kemo beberapa kali. Amin. Saya sengaja Pak. Ini kita tuh orang pakai baju, pakai rambut seperti ini. Kita orang-orang dari Manado, orang Indonesia Timur begitu. Oke Pak Stefano, saya persilakan Pak Stefano untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan penolong yang sepadan. Kami persilakan Pak Stefano. Silakan Pak. Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam seri Obat Kemo yang kedua. Seperti yang dikatakan tadi, dengan tema penolong yang sepadan. Itu yang menjadi tema kita. Dan untuk mendasari akan percakapan kita hari ini, saya ingin membacakan bagian kitab suci, yaitu di dalam kitab
Kejadian pasal kedua, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat 24 ya. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Saya 24. Dikatakan di sana, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil, saya ulangi, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Untuk firman Tuhan. Dari pembacaan yang baru saja kita membaca, ada satu pernyataan Allah yang sangat menarik perhatian kita semua. Yaitu pertama-tama di dalam ayat yang ke-8, kurang lebih dikatakan di sana Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Dalam cerita yang disampaikan di sana, satu yang sangat menarik di sana, Mas Moro ya, yaitu setelah Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, lalu diciptakannya dari tanah. Dikatakan segala ternak, segala burung-burung di udara, dan binatang-binatang di hutan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi yang diciptakan dari tanah itu nggak cuma manusia, Pak. Iya. Ada binatang-binatang yang lain, lalu dibawa kepada manusia. Betul. Nah, ini kenapa dibawa? Pada ayat yang ke-18, bahwa tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Tetapi setelah berkata seperti itu, Allah menciptakan binatang, ternak, dan burung-burung dibawa. Ada sesuatu yang menarik di sana. Apa itu, Pak? Yang menarik adalah bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan dalam kerangka memberi kepada manusia itu penolong. Ya. Jadi binatang, ternak, burung-burung di udara, dan juga binatang-binatang di hutan itu diciptakan Tuhan sebagai penolong. Tapi bukan sepadan. Nah, ketika setelah itu manusia menamai binatang-binatang itu, dan dikatakan di sana dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Binatang itu penolong, tetapi
tidak sepadan dengan manusia. Nah, ini yang menarik sekali. Nah, ketika melihat bahwa tidak dijumpai penolong yang sepadan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan Membangun. yaitu membuat manusia itu tidur dulu. Oh iya. Ya, tidur dulu. Tidur dulu. Dan dikatakan tidur nyenyak, diambil rusuknya, salah satu rusuknya, terus kemudian ditutup tempat itu dengan daging, nggak dan ketahuan. diciptakan seorang perempuan. Saya pernah menghitung loh Pak, rusuk saya nggak ada yang kurang tuh. Ya, itu mau menyatakan bahwa manusia itu diletakkan di tulang rusuk itu karena apa? Dia ada di sini. Ada di sini. Di sini artinya adalah banyak hal. Nanti kita akan lihat kenapa. Lebih luas, kenapa ya. ada di rusuk di sini, ya. Ya. Nah, perempuan ini adalah penolong yang sepadan. Nah, kita mau melihat sekarang. Gimana Pak? Apa itu penolong? Penolong itu memang ada kalanya sama dengan pembantu. Ada kalanya. Ada Makanya Pak, banyak artis tuh cari istri untuk jadi pembantu. Pak. Nah, Salah itu Pak ya? ya, ada kalanya karena arti katanya sama, menolong, membantu, penolong, pembantu. Tetapi dalam hal ini penolong yang sesungguhnya bukan untuk menjadi pembantu. Penolong itu adalah melengkapi apa yang tidak ada atau tidak bisa dilakukan oleh Si laki-laki. si laki-laki. Ya kan? Melahirkan kan saya nggak bisa Pak. Ya jelas. Nah, itu ada penolong yang sepadan. Di Saya situ. baru paham Pak. Saya baru paham. Ya, itu penolong, bukan Iya, iya. bukan pembantu dalam artian yang khusus begitu ya. Iya, betul. Tetapi ini penolong benar-benar adalah yang mengerjakan sesuatu yang manusia laki-laki tidak bisa kerjakan. Tidak bisa kerjakan. Ini. Dan pernyataannya bahwa penolong itu bukan sesuatu yang lemah. Lebih kuat mungkin. Apa dalam hal ini ya kuat. Kalau lebih kuat mungkin kita nggak berkatakan bahwa perempuan lebih kuat. Oke. Dalam hal tertentu seorang perempuan bisa melakukan, laki-laki tidak. Tidak, Tapi ya. dalam hal yang lain seorang laki-laki bisa melakukan, perempuan tidak. Dalam hal ini penolong. Nah, kata sepadan. Ya, kata sepadan ini punya pengertian yang sangat khusus sekali. Yaitu adalah pengertiannya adalah yaitu seseorang yang menjadi rekan. Kalau dalam dunia olahraga itu menjadi sparring partner. Sebagai partner, konco. Sparring partner. Partner. Teman latihan. Temannya Ya. melatih. Kalau yang di teman latihannya itu nggak seimbang, ya makanya nggak bagus-bagus seorang Iya. olahragawan itu, petinju lah taruhlah. Nggak akan bagus-bagus, harus sepadan. Bahkan Jadi- mungkin teknik-teknik tertentu dia lebih jago. Dalam hal tertentu. Iya. Ya, ini yang disebut penolong sepadan. Jadi tidak boleh kita rendahkan. Seorang perempuan itu tidak boleh kita rendahkan. Dia adalah penolong yang sepadan. Dia mempunyai kekuatan khusus. Dan dia adalah tidak lebih rendah. Nah tadi, katanya diambil di dalam tulang rusuk. Ada sebuah semacam pernyataan. Kenapa ada di tulang rusuk? Yaitu tidak ada di tulang kaki. Supaya nggak diinjak. Ya. Tidak Dan ada di kepala. tulang kepala, tidak dari tulang kepala supaya apa? Tidak menginjak-injak, Tidak tetapi tulang rusuk yang dekat di hati supaya disayangi. disayangi. Kalau ini saya paham Pak. Sayangi saya paham. Iya. Iya. Kalau dipeluk kan ditaruh di hati, Betul. begitu. Iya. Dirusuk gitu. Tapi kalau belum menikah langsung disayang-sayang kan nggak boleh Pak? Ya ini kan bukan masalah pernikahan, Oh, iya, iya. bukan masalah apa belum menikah. Belum Ini masalah menikah. pernikahan ini masalah Pengertian keluarga. bahwa penolong yang sepadan itu ya Pak ya. Oh, ya. Iya, seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik oleh kita semuanya. Bahwa istri itu benar-benar penolong. Mengerjakan sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan. Ya, melengkapi apa yang kita tidak bisa lakukan. Dan kedudukannya tidak lebih rendah daripada laki-laki. Sama Pak berarti. Sama, sepadan. Sepadan sama dan tidak boleh direndahkan satu dengan yang lain. Ya, tuh. Nah, untuk itu coba kita lihat
mungkin Om Asmoro. Ya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 4. Sebagai contohnya. Korintus pasal 7 Ayat 4. ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, itu kan nggak bicara tinggi rendah. Berarti Ya? misalnya saya sama istri saya nih, saya dimiliki istri, maksudnya tubuh saya ini, dan tubuh istri saya dimiliki saya. Iya. Siapa Berarti- yang lebih berkuasa? Nggak ada Pak, Nggak ada. saling memiliki ya. Iya. Itu yang perlu kita perhatikan dengan seksama, bahwa seorang suami tidak lebih tinggi daripada seorang istri, tetapi seorang istri juga tidak lebih tinggi daripada seorang suami. Wah. Mereka adalah sepadan. Istri penolong yang sepadan bagi suaminya. Begitu kurang lebih. Oke. Terima kasih Pak Stefano Ambesa sudah menjelaskan begitu banyak hal kepada kita tentang penolong yang sepadan. Nah, pengertian banyak di sini. Saudara, Bapak Ibu di rumah boleh memberikan pertanyaan dalam komen di YouTube kami. Channelnya adalah GBI Sinar Budi. Jangan lupa juga ya, di like, di subscribe, dan di share ya, di komen. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa itu ya, jangan lupa itu. Kenapa? Kalau ini memberkati, saudara katakan memberkati, luar biasa. Khususnya jomblo-jomblower nih, yang masih belum punya pasangan. Bagaimana pengertian kita untuk mendapatkan penolong yang sepadan? Pak Stefano, mungkin Bapak punya kalimat konklusi dari semua ini Pak? Silakan Pak. Ya, dalam hal ini manusia memang mencari adalah penolong yang sepadan. Tapi perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Penolong itu adalah yang melengkapi apa yang kurang daripada kita. Bukan untuk sekedar menjadi pembantu dalam artian tertentu yang tidak mengatakan lebih rendah daripada kita. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Saya ingin meringkas sedikit apa yang dikatakan Pak Stefano dengan kalimat saya sendiri. Kalau kamu mau cari yang sempurna, kamu nggak akan pernah dapat yang sempurna. Carilah yang tidak sempurna. Kenapa? Karena yang tidak sempurna akan muncul kesempurnaanmu untuk memenuhi dia. Sebegitupun sebaliknya. Kalau Anda memiliki banyak kekurangan, akan dilengkapi oleh pasangan. Penolong yang sepadan berarti saling melengkapi satu dengan yang lain. Pak Stefano, obrolan Alkitab tentang keluarga modern di sesi kedua ini, di seri kedua ini, sungguh-sungguh memberkati saya pribadi, Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Stefano ya. Tuhan Yesus memberkati juga. Oke, salam obat kemo, Pak. 1, 2, 3. Shalom obat kemo. Jangan lupa saksikan, like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa.